Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran matematika MI atau SD. Nah, sebelumnya simak dulu profil kami. Baik, di sini kami akan membahas mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan yang memberikan bilangan kepada kualitas fisik, baik dari panjang, kapasitas, volume, luas, ataupun yang lainnya. Pengukuran panjang tidak baku dan pengukuran panjang baku. Pengukuran panjang tidak baku itu misalnya kita mengukur panjang itu menggunakan lingkar, depa, kasta. Nah, tidak baku karena hasilnya tidak tetap, berbeda-beda. Beda orang lakukan hasilnya berbeda. Terus yang kedua yaitu pengukuran panjang baku. Ini bisa digunakan menggunakan rollmeter, penggaris, atau yang lainnya. Nah, dengan menggunakan rollmeter, nah itu hasilnya akan tetap sama siapapun yang mengukurnya. Nah, satuan panjang baku itu telah disepakati di perjanjian internasional yang meliputi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan lainnya. Selanjutnya masuk ke pengertian pengukuran sudut. Apakah itu sudut? Nah, sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik tertentu. Nah, itu dinamakan sudut. Nah, menggunakan apa untuk pengukuran sudut? Nah, untuk mengukur sudut ini kita menggunakan buser. Kita menghitung berapa derajat sudut itu. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana cara mengukur panjang suatu benda. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu sejajarkan benda yang akan kita ukur dengan garis. Letakkan salah satu ujung benda yang akan diukur secara lurus dengan angka 0. Kemudian kita lihat pada ujung lainnya, angka yang sejajar dengan ujung benda adalah panjang dari benda tersebut. Nah, spidol ini ujungnya sejajar dengan angka 15. Berarti panjang dari spidol ini adalah 15 cm. Nah, itulah cara bagaimana kita mengukur panjang suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengukur sudut. Nah, suatu sudut terdiri dari 3 titik yang saling berhubungan. Jadi, terbentuklah titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut. Daerah sudut tersebutlah yang sering kita sebut sebagai besarnya sudut. Ada beberapa jenis sudut, yaitu yang pertama sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, yang ketiga sudut
derajat atau lebih besar dari sudut spesifik. Nah, untuk menentukan suatu sudut, mari simak contoh berikut. Berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana, namun berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Dalam penggunaan istilah secara modern, berat dan massa secara mendasar adalah dua kuantitas yang berbeda. Massa adalah suatu sifat intrinsik dari materi, sedangkan berat adalah suatu gaya yang merupakan hasil aksi gravitasi pada materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung berat dan juga debit. Pertama, saya akan menjelaskan cara menghitung berat. Berat memiliki rumus yaitu W sama dengan M kali G, yang mana W itu adalah berat benda, M itu massa benda, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 2 kg dan juga percepatan gravitasi yaitu 9,8 m per s kuadrat. Tentukan berat dari benda tersebut. Nah, yang pertama yang diketahui yaitu massa yaitu 2 kg, gravitasi yaitu 9,8 m per s kuadrat. Nah, yang ditanyakan yaitu W-nya yaitu berat benda. Langsung saja kita ke penyelesaian yaitu memasukkan rumusnya yaitu W sama dengan M kali G, yang mana W sama dengan 2 kg dikali 9,8 M per S kuadrat, yang mana hasil dari perkalian tersebut yaitu 19,6 kg M per S kuadrat. Jadi berat dari benda tersebut yaitu 19,8 Newton. Debit adalah kecepatan aliran air persatuan waktu. Misalnya, debit air sungai Perangsahan adalah 3000 liter per detik. Artinya, setiap 1 detik air yang mengalir di sungai Persengerahan adalah 3000 liter satuan debit. Digunakan dalam pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai atau bendungan agar dapat dikendalikan. Untuk dapat menentukan debit air, maka kita harus mengetahui satuan ukuran volume dan satuan ukuran waktu terlebih dahulu, karena debit air berkaitan erat dengan satuan volume dan satuan waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung debit. Rumus debit yaitu volume dibagi dengan waktu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Seorang petugas pom bensin sedang mengisi bensin ke tangki sebuah mobil sebanyak 36 liter, yang mana diisikan dengan waktu 2 menit. Pertanyaannya, berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Cara menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui yaitu volume sama dengan 36 liter, waktu sama dengan 2 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagikan dengan waktu. Debit sama dengan 36 liter dibagi dengan 2 menit, yang mana hasilnya adalah 18 liter per menit. Jadi debit aliran bensin tersebut adalah 18 liter per menit. Selanjutnya kita masuk dalam kecepatan dan waktu. Nah, kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Nah, rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor ini yang menunjukkan seberapa cepat
Sedangkan waktu adalah salah satu jenis besaran pokok yang terdapat pada satuan sistem 这 internasional. 次我真的睡着了。 Waktu dapat diukur berdasarkan gerakan yang berkali-kali, seperti bandul, ayunan, atau yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita banyak menemui alat-alat ukur waktu, yaitu seperti halnya stopwatch, jam, arloji. Kecepatan dan waktu ini memiliki hubungan. Mereka saling berhubungan antara kecepatan dan waktu. Rumus kecepatan jarak dan waktu. Kecepatan sama dengan jarak dan waktu. Rumus menentukan jarak atau waktu jika kecepatan diketahui. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan jarak kecepatan. Contoh soal kecepatan jarak dan waktu. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Bus akan menempuh jarak sejauh 100 km untuk mencapai di tempat dituju. Lama waktu yang dibutuhkan bus tersebut. Cara mencari jawabannya. Kecepatan sama dengan 80 km per jam, jarak 100 km. Waktu sama dengan jarak kecepatan sama dengan 100 km per 80 km per jam sama dengan 1/4 jam atau 1 jam 15 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan bus tersebut adalah 1 jam 15 menit. Contoh soal kedua, Pak Nandang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanannya adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah waktu sama dengan 45 menit. Kecepatan 60 km per jam. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu sama dengan 60 km per jam dikali 45 jam sama dengan 45 km. Jadi, jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah 45 km. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sajikan.